Oke, boleh dimulai Pak Sandi, monggo. Oke, terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman di seluruh Indonesia. Malam ini senang sekali DCT, Degree Crypto Token, punya kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun via Zoom, ya, karena memang keterbatasan waktu dan memang hari ini kita coba memaksimalkan teknologi, ya. Ini acara ini diselenggarakan oleh Digital Exchange Indonesia, merupakan partner dari PT Konakami dan Degree. Terima kasih sekali lagi. Nah, ya, harapan saya semoga teman-teman Bapak Ibu semua, khususnya yang Muslim, puasa di hari ke-18 ini tetap semangat dan semoga kita punya tetap kesehatan dan umur yang panjang hingga bisa melalui Idul Fitri dan bisa ketemu Ramadan berikutnya. Jadi malam ini alhamdulillah Degree Crypto Token punya kesempatan untuk menyapa langsung, menjelaskan mungkin sedikit, memberikan informasi gambaran tentang apa itu Degree Crypto Token yang memang sudah di listing di Digital Exchange sejak 2021, betul ya Mas Fadli ya? Jadi di bulan Juni kita sudah listing dan kebetulan memang hari ini di Indonesia sendiri Digital Exchange ini merupakan sebuah market, sebuah exchange pedagang aset kripto yang memang sudah di bawah Bapepti. Nah, malam ini sedikit cerita dari saya tentang Degree Crypto Token. Mungkin ada yang belum kenal, mungkin ada yang sama ini hanya mendengar, meraba-raba. Yang perlu saya sampaikan bahwa Degree Crypto Token ini merupakan murni aset kripto kreasi dari anak bangsa. Jadi pada tahun 2020 ada 3 orang anak muda, ada Bapak Dobi Lega Putra, itu asalnya dari Palembang, yang sekarang menjadi kantor pusat dari PT Konakami Digital Indonesia. Nanti saya jelaskan apa itu Konakami Digital Indonesia kaitannya dengan Degree. Kemudian ada Bapak Cuncun Wahyudi yang dari Bekasi, ya, stay di Bekasi, dan yang ketiga ada Bapak Tanza Polong di Bengkulu. Jadi benar-benar memang Degree Crypto Token ini lahir di Indonesia. Jadi dari sekian banyak aset kripto yang terakhir saya lihat data di CoinMarketCap ada 19.000 lebih ya yang terlisting di CoinMarketCap. Dan ini menarik sekali. Dari tahun 2020 sampai hari ini 2022 sebenarnya sudah cukup lama juga walaupun secara usia memang masih sangat muda ya. Nah, malam ini kita bisa bertemu, saya mewakili dari para kreator. Nah, ada salam juga dari Bapak Dobi. Bapak Dobi sebenarnya yang duduk di sini harusnya Pak Dobi Lega Putra atau Pak Tanza atau Pak Cuncun. Nah, Pak Dobi kebetulan di Palembang, beliau baru menyelesaikan roadshow Safari Ramadan di 14 kota kemarin. Jadi beliau minta izin dan saya mewakili beliau sebagai Chief Marketing Officer malam ini yang bertatap muka dan bisa berdiskusi dengan teman-teman. Ya mungkin itu aja Mas Fadli pembukaan dari saya. Oke. Supaya lebih Siap. dinamis ya. Siap. Oke, jadi tujuannya diadakan acara ini sebenarnya kemarin itu banyak yang PM ke support kita. Oke. Menanyakan DCT ini apa, terus koin apa gitu, token apa, kok dia tidak mengikuti tren pasar ketika Bitcoin turun, dia juga stabil di begitu Bitcoin naik pun dia juga ikut naik gitu. Akhirnya kita sebagai exchange mengadakan acara ini dengan tujuan agar seluruh masyarakat Indonesia selain di luar komunitas yang sudah terbentuk mengenal lebih dekat apa itu DCT dari pakarnya langsung gitu. Ya, Betulan. terima kasih kesempatannya Mas Fadli. Siap, ini ada pertanyaan, saya ada 6 pertanyaan ya Pak Sandi, nanti dijawab satu-satu. Setelah dari 6 pertanyaan ini kita juga akan open mic ke teman-teman, mungkin ada banyak member juga di luar komunitas yang ingin menanyakan DCT. Boleh. Siap. Yang pertama itu, sebentar.
Yang pertama itu gini Pak Sandi, sangat menarik kalau melihat roadmap-nya DCT gitu. Bisa dijelaskan secara singkat Pak Sandi. Mungkin bisa share screen juga boleh kalau ada memang bahannya tentang eh, roadmap-nya DCT. Oke, Mm-mm. kalau sunscreen mungkin saya belum siapkan, Siap, siap. tapi mungkin nanti teman-teman bisa cek langsung di greekcrypto.com ya. Di situ ada white paper kita. Di dalam white paper itu sangat jelas tercantum roadmap. Jadi mungkin saya awali dari seperti apa roadmap dari Degree Crypto Token ini ya. Ya Pak. Seperti apa, bagaimana penciptaannya. Jadi dari yang awal pembukaan saya sampaikan tadi, 3 orang anak bangsa ini kan di awal 2020 ada keresahan yang saya tangkap ketika diskusi dengan mereka dari pengalaman mengikuti perkembangan aset kripto secara di Indonesia maupun global. Itu Pak Dobi, Pak Tanza, Pak Cuncun ini orang-orang yang memang sudah berkecimpung dan sudah mengenal asam garam di dunia kripto, baik secara trading, artinya menjadi seorang trader maupun menjadi bergabung di aset-aset kripto yang pada saat itu lagi musim ICO ya. Ya. Nah, berangkat dari sana pengalaman mereka coba seperti ini. Untuk membuat aset kripto itu sangat simpel. Kita bisa banyak rujukan, kita bisa cek di YouTube segala macam, dalam waktu kurang 15 menit kita bisa create sebuah aset kripto. Betul ya, Mas Fadli ya? Ya, betul. Nah, yang menjadi tantangannya adalah bagaimana menuliskan cerita. Cerita inilah yang dituliskan oleh para kreator sebelum dia diciptakan, yang sebenarnya tulisan seperti apa karakteristiknya, seperti apa ke depan utility-nya, bagaimana harapan seperti siapa developernya, ini dituangkan dalam white paper. Makanya sebuah aset kripto itu pasti akan memiliki white paper yang bisa dibaca oleh siapapun, yang bisa diakses oleh siapapun. Nah, isi dari white paper itu salah satunya adalah roadmap. Jadi ketika digambarkan semua, baru di-create lah aset kripto itu. Nah, roadmap ini merupakan bagian dari whitelist yang merupakan peta jalan bagi para kreator maupun developer maupun masyarakat, bagaimana sebuah aset kripto ini diciptakan, berawal, kemudian tahapannya dan tujuannya kemana. Dan ini biasa roadmap dibuat dalam jangka waktu yang sangat panjang. Karena ketika diciptakan aset kripto ini, dia tidak akan bisa dirubah lagi, betul ya? Itu konsep dari sebuah aset kripto atau cryptocurrency. Nah, Anda bisa akses, Anda bisa cek roadmap Degree Crypto Token ini, karena kenapa? Karena bagaimanapun untuk mengetahui karakteristik, mengetahui detail tentang Degree Crypto Token, Anda harus baca whitelist-nya, Anda harus pelajari, dan Anda harus lihat berpatokan dengan roadmap. Saya akan ceritakan sedikit. Di awal 2020, tepatnya di kuartal pertama, itu Degree Crypto Token dirilis di publik, itu dengan nilai pre-sale $9. Itu artinya 2 tahun yang lalu, betul ya, 2020. Nah, di roadmap itu sudah tergambar bahwa kita tidak melalui proses ICO, tapi kita menggunakan metode pre-sales pada saat itu, di mana dirilis 300.000 token dari maksimum supply 7 juta token yang diciptakan. Dan ini tertuang semua dalam smart contract. Nah, DCT sendiri menggunakan teknologi Tron TRC20. Ada alasan-alasannya kenapa kita menggunakan teknologi ini. Ya banyak sebenarnya bisa kita kaji, tapi kita tidak fokus ke sana. Mungkin teman-teman yang sudah berkecimpung paham bahwa gas fee-nya murah, kemudian teknologinya tidak diragukan lagi, menyangkut soal security-nya. Nah, dalam roadmap itu dicantumkan tahapannya setelah pre-sale mau ngapain lagi. Betul ya? Nah, kita sekarang sudah di fase kedua. Setelah 2020 kita masuk fase 2021 sampai 2022. Nah, di roadmap itu tercantum bahwa Degree Crypto Token akan listing di external exchanger.
Ya, makanya kalau teman-teman back to history, kita gabung bekerja sama dengan DEX Digital Exchange ini di April ya. Betul ya, Mas Fadli ya? Ya, betul. Di April, kemudian di Sunswap, dan terakhir kemarin karena ini 2021 masih 2022 masih dalam tahap ini. Kita juga sudah listing di market global yang terbaru ada di La Token. Nah, tapi yang menarik di Indonesia, karena kita lahir di Indonesia, kita mulai di Indonesia, walaupun Degree Crypto Token ini perjalanannya sudah menjadi sorotan dunia internasional. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena teman-teman, proses dari 2021 sampai hari ini begitu banyak yang kita lengkapi. Jadi kebutuhan kita memang pada saat ini memang ada tahapan staking, tapi saya akan sampaikan selain staking, kita juga melengkapi apa-apa yang menjadi kebutuhan bagi sebuah aset kripto yang ideal. Contoh, kita harus memiliki sertifikat audit, kita lengkapi itu. Kemudian kita harus terlisting di media pencatatan internasional, kita kejar itu. Ya alhamdulillah hari ini selain di Coin Market Cap yang menjadi rujukan bagi masyarakat di Asia, kita juga masuk di CoinGecko yang notabene-nya orang-orang di Amerika ini rujukannya di CoinGecko, dan di Coin Paprika yang menjadi rujukan masyarakat di Eropa melihat koin-koin atau token-token yang beredar di secara global. Ini menjadi acuan. Nah, bahkan hari ini sudah begitu banyak media-media internasional yang memprediksi nilai. Ya, teman-teman browsing saja, searching saja Degree Crypto Token melalui Google itu akan muncul. Begitu banyak media-media internasional yang memprediksi kita 10 tahun ke depan berapa nilainya. Nah, itu yang kita lakukan dari 2001 sampai 2022 karena balik lagi tujuan roadmap ini dibuat adalah menjadi acuan bagi kita. Ya. Nah, selain itu di 2021 fase ini Degree Crypto Token berdasarkan smart contract ini harus sudah memulai menjalankan program POS. Nanti saya jelaskan, proof of stake. Ya. Nah, POS ini sudah berjalan. Alhamdulillah sejak bulan April ya ini sudah berjalan hampir ya sudah 1 tahun sebenarnya. Tuh ya sudah 1 tahun berjalan. Kita sudah dari 300.000 sekarang sudah keluar dari tambang dengan metode POS sudah 45 ribuan token dengan jumlah penambang atau kita bisa lihat di Tron Scan karena basis kita dari Tron teknologinya itu sudah lebih dari 8.000 holder. Ya alhamdulillah artinya ada respon yang positif dari masyarakat menyangkut keberadaan sistem POS dari Degree Crypto Token ini. Nah, yang saya sampaikan malam ini bahwa developer maupun kreator ini mengacu tetap ke arah roadmap yang sudah kita buat yang tercantum di white paper. Jadi teman-teman harus pelajari ketika memang melihat Degree Crypto Token ini sebagai sebuah aset kripto. Ya, nah yang menarik menyangkut market price. Di sini juga tercantum. Kalau teman-teman buka nanti di roadmap kita di tahun 2022 target market price-nya lebih dari $1.000. Sekali lagi, ini menjadi acuan bagi kreator, bagi developer PT Konakami Digital untuk mengejar itu. Nah, berdasarkan inilah ya alhamdulillah komitmen konsisten dari kreator developer untuk memenuhi apa yang menjadi roadmap ini mendapatkan respon positif ya dari masyarakat sendiri. Mungkin itu sekilas sebenarnya roadmap ini kalau kita tarik sampai 2025 kita akan listing di top 10 world market. Ini menjadi sebuah target, sebuah visi besar bagi kita bersama dan ya kita optimis karena hidup ini ya kita harus punya harapan, betul ya? Betul. Dan kita mengarah ke sana. Nah, 2024, ada 2023, ada NFT project semua, tapi kita belum bicara ke sana. Siap. Betul ya? Nah, mungkin itu sedikit gambaran tentang apa itu roadmap DCT. Dan teman-teman bisa akses secara terbuka melalui
ya, bisa di-download white paper kita, di dalam sana ada roadmap. Mungkin itu Mas Fadli. Siap. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak Sandi. Awalnya tadi sebelum kita acara kita set 100 orang. Oke. Saya pikir tidak ada banyak peminat. Ternyata banyak banget peminat. Dan Oh, akhirnya kan kalau keluar lagi tidak bisa. Mungkin kita akan adain acara next lagi lebih besar lagi gitu. udah full ya? Udah full. Ternyata banyak juga Alhamdulillah. dari Dex juga. Japri saya yang dari member-member Dex gak bisa masuk. Tapi nanti next coba kita di up lagi gitu ya Ya, Pak Sandi. siap. Sebelumnya minta Senang maaf kita. sekali. Siap. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua nih. Jadi saya pengennya begini Pak Sandi, kan dengan adanya acara ini mungkin dari pihak DCT ingin memberikan bocoran proyek apa yang akan dijalankan DCT ke depannya. Kira-kira apa, tetapi tolong dikasih bocoran di acara ini aja gitu loh. Oke, 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 Jadi oke. teman-teman merasa wah ada yang baru nih dengan acara ikut Zoom-nya DCT dan Dex gitu Pak Sandi. Monggo, Oke. proyek apa yang akan dijalankan ke depannya? Jadi sekali lagi, balik lagi, saya ulangi, dari PT Konakami sendiri, dari kreator sendiri sekarang tetap mengacu pada roadmap ya. Di sampai 2022 ini fokus kita adalah pengembangan ekosistem. Ekosistem dari para penambang yang memang merupakan sebuah ini yang membedakan nanti. Ini yang membedakan bahwa hari ini kehadiran DCT sudah ada ekosistem yang berjalan di antara para penambang yang ini menjadi basis dari sebuah aset kripto. Nah, menyangkut selama 2022 ini sepanjang kita masih fokus ke sana, tapi bukan berarti kita tidak berbicara proyek yang lainnya. Karena menyangkut pengembangan ekosistem ini saja luar biasa effort yang kita harus kerjakan. Selain misalnya perizinan, legalitas, karena kita bergerak di Indonesia dan kita juga punya target di Indonesia ini nanti merata penyebaran dari mining kita, karena PT Konakami sendiri merupakan sebuah perusahaan yang menjual miner dari Degree Crypto Token. Ya, kita menggunakan rantai distribusi di mana kita membangun sebuah ekosistem mulai dari distributor, kemudian ada agen sampai reseller. Jadi ini menjawab juga pertanyaan kalau ada yang sampaikan bahwa oh ini adalah MLM. Enggak. Kita menggunakan metode penjualan minernya dengan secara konvensional seperti perusahaan-perusahaan aplikasi lainnya. Ya, karena memang untuk di Indonesia sendiri, produk berbentuk jasa seperti miner kita tidak bisa di-network-kan atau di MLM-kan. Jadi harapan saya malam ini bisa menjawab ya. Nah, itu proyek kita di tahun 2022 ini kita coba bangun distributor, rantai distribusi yang panjang, karena inilah yang menjadi basis dari perkembangan Degree Crypto Token sendiri. Dan tidak hanya itu, 2023 kita sudah targetkan berapa market secara global, artinya kita akan lakukan ekspansi untuk penjualan miner ini di beberapa negara, dan kita juga sudah komunikasi dengan kita akan gunakan strategi sinergi dengan pemerintah, karena sekali lagi apa yang kita canangkan, apa yang kita kerjakan ini menjadi sebuah hal yang baik bagi pemerintah. Ya, saya sempat kemarin kebetulan kita ada acara di Palembang, kita ngobrol dengan staf kementerian, mereka bersedia kalau kita masuk dalam kerjasama G2G, artinya diboncengi oleh pemerintah maupun kerjasama di kawasan untuk membangun ekspansi dari penjualan kita. Nah itu, jadi secara ekosistem pun kita masih terus lengkapi ya, artinya kita coba kembangkan. Hari ini di Indonesia masuk, kemudian kita expand mungkin di negara tetangga yang memang sudah menjadi target kita. Nah, di 2023 baru kita berbicara tentang digital technology application. Jadi kita sudah mulai rancang, ada tim tersendiri dari tim IT kita merancang teknologi turunan seperti apa dari blockchain ini yang bisa kita kembangkan. Tuh ya, ini mungkin pertanyaannya proyek terkait yang sering digembar-gemborkan oleh sebenarnya saya tidak coba
Tapi memang di posisi hari ini kita belum berbicara sana. Ya seperti kita ada di tahun 2023 juga kita ada Digital Education Change, itu sebuah platform NFT, tapi kita fokuskan ke edukasi. Kita sudah coba rancang, sudah coba mulai buat tim untuk mencari, merumuskan seperti apa yang terbaik, karena ini menarik sekali. Jadi dalam bentuk NFT book, kemudian dalam bentuk audio, video yang tujuannya sederhana sebenarnya. Bagaimana kalau yang lain melindungi karya seni, kalau kita melindungi karya-karya ilmiah, karya-karya ilmu pengetahuan yang mungkin ya kehadiran NFT ini kami tidak latah ya, artinya berbicara tentang aset kripto, degree crypto token yang harus dipenuhi dulu adalah kaidah-kaidahnya. Menyangkut utility, kami yakin kita bisa secara mandiri membangun teknologi turunan ataupun nanti kita dipinang oleh perusahaan-perusahaan digital lainnya. Artinya kita kerjasama dengan perusahaan teknologi lainnya yang berkembang, dan itu terjadi seperti pendahulu-pendahulu kita, betul ya? Betul. Seperti Bitcoin, seperti Ethereum, selain menciptakan sendiri, utility-nya digunakan oleh pihak lain. Nah, kemudian DeFi project, kita ada semua. Tapi ya tadi sekali lagi yang kita gembor-gemborkan bukan itunya dulu. Tapi bagaimana kita membangun sebuah aset kripto yang benar-benar kebanyakan seperti ini. Orang latah membangun sebuah aset kripto, yang penting ada yang beli. Betul ya? Kalau kita enggak, bagaimana orang yang berinvestasi dengan degree crypto token ini benar-benar merasa bahwa ini sebuah aset digital yang sifatnya sebagai sebuah komoditi. Artinya mereka nyaman untuk menyimpan itu. Nah, ini yang coba kita ciptakan. Jangan sampai baru ya ini alhamdulillah ya, dari yang saya sampaikan tadi ketika kita pre-sale $9, alhamdulillah sampai hari ini belum pernah kita balik ke harga $9. Ketika kita listing di DEX itu tepatnya 1.100.000 ya, kalau dalam rupiah. Alhamdulillah hari ini kita belum pernah balik ke harga itu. Artinya kita pastikan ini dulu, bahwa benar sebagai sebuah aset kripto ini adalah sebuah komoditi yang punya nilai. Nah, inilah yang menarik dari para kreator. Ada nanti saya jelaskan di belakang karakteristiknya seperti apa sih, karena ini terkait dengan bagaimana algoritma itu dibangun di awal ya, menyangkut maksimum supply-nya, sirkulasi supply-nya, dan lain sebagainya. Jadi kalau menyangkut, sekali lagi, menyangkut project, banyak sekali proyek yang akan kita jalankan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk program staking saja, ya saya bocorkan, ini kita ada 7 stage dan itu minimal 15 tahun ke depan. Ini akan berjalan minimal ya, minimal. Dan kalau bicara roadmap kita di 2025 saja target kita masuk dalam listing top 10 world market. Nah, itu aja mungkin sedikit gambaran, Mas Fadli. Oke, gini, jadi saya sebetulnya ada cerita unik ya menurut saya. Ini terjadi di DCT aja menurut saya. Saya pernah menawarkan sama Pak Sandi by phone, Pak, saya ada project marketing dengan DCT. Gimana kalau kita punya plan membesarkan DCT dulu gitu. Tapi Pak Sandi info ke saya, ini fokus kita mau Bapepti dulu, Pak Fadli atau Mas Fadli, yang artinya mainnya rapih gitu. Maksudnya rapih itu menatanya dengan baik sekali gitu. Memenuhi regulasi terlebih dahulu. Setelah produknya bagus sempurna, barulah target-target yang berikutnya pasti akan dikerjakan. Gitu sepertinya. Ya betul Mas Fadli. Jadi benar-benar menurut saya agak unik ya di salah satu token atau aset yang ada di Indonesia, karena saya sendiri sering bertemu dengan developer koin lainnya. Biasanya kalau yang lainnya itu mereka maju dulu. Urusan perizinan, urusan ekosistem nomor sekian. Yang penting koin saya laku dulu. Mereka kalau DCT saya lihat lebih ke arah mementingkan usernya terlebih dahulu, biar gimana ya, menikmati pelan-pelan. Biasanya kan langsung naik di pump terus di dump lagi, tapi DCT pelan-pelan tapi pasti gitu. Dan
dan arahnya tuh menurut saya udah positif sekali gitu. Seperti itu. Terus ini ada pertanyaan yang ketiga nih. Yang pertanyaan ketiga ini menurut saya juga mungkin ini adalah jodoh kita ya. Awalnya DCT dengan Dex itu. Saya cerita sedikit bahwa pernah Pak Tansa itu email ke kami. Itu saya jujur untuk meyakinkan manajemen Dex itu sulit karena waktu itu kita sempat ada 2 koin yang menurut saya itu kita kecolongan, yang akhirnya user lah yang mungkin Ya. bisa dibilang kecewa gitu. Nah, akhirnya Dex ini berbenah diri gitu untuk menerima aset yang akan di listing. Tetapi setelah saya tantang nih, mohon maaf Pak Sandi, tantang Ya. positif. Saya tantang Pak Tanza, Pak, mohon maaf kalau mau listing boleh saya minta legalitasnya, saya gitu kan. Nggak umur 5 menit gitu, apa 10 menit, email itu langsung dibalas. Dan kami jujur, itu kami langsung ke tim legal kita buat pengecekan apakah ini edit gitu. Diedit atau ini pakai jasa profesional Photoshop mungkin gitu ya. Akhirnya kita nunggu 2-3 hari dan jawaban itu benar-benar valid. Ternyata saya lihat benar-benar DCT ini ke depannya sesuai dengan feeling saya juga, DCT ini ke arah yang benar gitu, ke arah yang baik, semuanya diproses Alhamdulillah. gitu, dan ini akhirnya terjadi gitu loh, dari pelan-pelan step gitu. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana nih Pak Sandi legalitas dari aset DCT di Indonesia nih? Sampai Oke. mana prosesnya gitu biar user-user tenang, nyaman bahwa yang diinvestasikan ini adalah token yang benar-benar bagus gitu, Pak. Ya. Mm-mm. Ya, seperti makasih sebelumnya Mas Siap. Fadli. Itu sebuah pujian bagi kami. Ya, kami seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa kreator-kreator kita dari DCT ini, Pak Dobi, Pak Tanza, berangkat dari keresahan. Sampaikan. Orang-orang, anak-anak muda yang melihat, yang mungkin pengalaman pengalaman mereka, seperti apa sih yang pernah mereka alami, inilah yang dituangkan. Dan dari situ, berangkat dari situlah lahirnya DCT. Salah satunya yang banyak kekurangan dari yang lahir sebelum DCT adalah ya sekali lagi legalitas. Apalagi kita tahu pemerintah di Indonesia sudah konsen terhadap aset kripto ini sebagai sebuah komoditi, betul ya, di bawah Kemendak, Bapepti. Nah, kita memulainya sekali lagi saya sampaikan melihat roadmap bahwa memang didesain bukan 1 tahun 2 tahun, tapi memang ini akan menjadi, kita punya rujukan. Sebelum DCT lahir, sudah ada Bitcoin, sudah ada Ethereum, betul ya, sudah ada token dan koin-koin besar lainnya. Nah, untuk menuju ke sana, tentu kita harus siapkan betul karakter dan apa yang harus disiapkan dari sebuah aset kripto kalau ingin sama, betul ya. Kita nggak sombong, tapi ya wajar lah kalau kita ingin masuk dalam 10 besar. Siapapun yang mendevelop, siapapun kreatornya, ini menjadi sebuah visi yang harus kita dukung, apalagi dari Indonesia. Nah, beranjak dari situ kita pelajari, karena kita lahir di Indonesia, seperti apa regulasinya. Pertama, yang kita lihat bahwa hari ini ketika kita masuk fase 2001, kita harus masuk listing external exchanger. Kalau di luar negeri enak, kita bisa masuk. Dan tawaran itu terus mengalir sampai hari ini. Tidak perlu saya sebutkan exchange seperti apa, ya kan? Exchange besar, dari mulai yang sangat besar sampai yang dari Afrika pun masuk semua email. Tapi kita lihat di Indonesia, kalau kita ingin masuk diperdagangkan minimal pertama kali ini terkonfirm ketika kita diskusi juga dengan Bapak Dr. Cherry, Wakil Menteri Perdagangan, bahwa koin atau token itu harus listing di pasar aset kripto atau exchange yang sudah terdaftar di Bapepti. Itu yang pertama. Makanya ketika kita lihat ini harus masuk listing external exchanger, ya alhamdulillah kita dapat sambutan baik dari Digital Exchange menjadi rekanan, dan sampai hari ini kita saling mengisi seperti acara hari ini. Kita terima kasih sekali sudah diberi kesempatan sama Dex. Nah, itu dulu. Banyak sekali token-token yang memang di awal keberadaannya ya tidak mudah masuk Dex ini.
benar yang kata Mas Fadli tadi, kita diperiksa segala macam. Nah, kita pun sadar bahwa pengetahuan pengalaman kita terbatas karena regulasi di Indonesia ini masih sangat baru. Jadi menyangkut degree crypto token, ya kita harus masuk dalam list whitelist Bapepti yang memang di tahun 2020 dikeluarkan peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020 tentang daftar 229. Kita sadar betul itu, tapi persoalannya sekali lagi kita beranjak dari bawah yang kita pelajari, tapi keinginan harus lengkapi. Nah, sambil menunggu di sana, banyak hal dari segi perusahaan, PT Kona kami kita lengkapi. PMSE-nya, PSE-nya, semuanya. Termasuk terakhir hakinya. Hak cipta dari logo pun kita apa lagi. Nah, ini sudah menjadi sebuah konsen kita bahwa untuk menuju satu hal yang besar, jangka panjang, perjalanan panjang, atau kalau kita analogikan ingin membangun gedung yang sangat tinggi sekali, kita harus punya pondasi yang kuat dan benar. Pondasinya kuat tapi diletakkan tidak benar ya roboh juga, betul ya? Makanya tidak hanya kuat tapi dengan benar. Inilah makanya alhamdulillah di Indonesia sendiri kita tinggal ya kalau informasinya dari undang-undang ya nggak lama kalau sudah paling lama 10 hari, betul ya, setelah selesai di komite aset kripto yang berisi asosiasi dari exchange-exchange di Indonesia, ya, proses scoringnya. Nah, itu di Indonesia. Untuk di luar negeri, setidaknya kita sudah punya rule model. Karena mungkin nanti di negara lain akan berbeda kebijakannya. Makanya kita sudah ada target-target bidikan ekspansi yang kita sudah pelajari regulasinya. Nah, kalau menyangkut degree-nya, ya sekali lagi seperti sertifikat, segala macam, terus kita lengkapi ya. Inilah proses. 2 tahun, kalau kita, ini masih sangat baru sekali. Jadi, ya senang sekali sudah ada respon positif, tapi kami menyadari betul, mungkin hari ini kami belum bisa memenuhi ekspektasi teman-teman yang sudah berinvestasi. Tapi yakinlah, kami akan lakukan yang terbaik, tetap mengacu kepada roadmap. Seperti itu, Mas Fadli, menyangkut regulasi kita. Ya, insya Allah akan terus kita penuhi. Oke, siap. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sandi bahwa semuanya dipenuhi ya. Jadi teman-teman Digital Exchange yang ikut join juga selain komunitas, jadi tidak perlu ragu lagi ya bahwa DCT ini benar-benar serius gitu. Siap. Jadi bisa jadi instrumen investasi baru gitu token DCT ini. Seperti itu. Betul Mas Fadli. Siap. Oke, kita lanjut di 2 pertanyaan lagi Pak Sandi. Setelah itu kita coba open mic ke teman-teman. Mungkin ada pertanyaan langsung ya. Kita coba batasi mungkin 7 pertanyaan. Gimana Pak Sandi? Apa 5? Silakan. Kalau saya hari malam ini memang berserah kepada teman-teman dari DEX ya. Oke, kita coba akan open 7 pertanyaan setelah ini. Bisa tanyakan langsung ke Pak Sandi atau ke kami Digital Exchange mengenai apapun yang berhubungan dengan DCT ini. Nah ini saya infokan lagi nih ada sedikit mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya mungkin kemarin-kemarin ini bahwa kita sebagai user ingin melakukan transaksi aset itu udah mulai dikenakan pajak Pak Sandi. Oh betul. Nah kayaknya ini akan di start kalau tidak salah ya akan di start di 1 Mei. Betul, 1 Jadi Mei. ya jadi mungkin ini adalah waktu yang tepat malam ini bisa cobalah berinvestasi sebelum dikenakan pajak. Nah, bisa beli DCT terlebih dahulu, disimpan dulu ya sebelum itu berlaku gitu. Nah, kalau itu udah berlaku kan makin besar modalnya Pak Sandi karena ada pajak ya. Kalau sekarang kan belum. Nah, ini kemarin saya sempat ngobrol juga dengan Pak Cuncun di acara Ramadan Safari Ramadan karena ada beberapa pertanyaan dari para user. Oke. Ini ada pertanyaan yang agak-agak nyeleneh nih Pak Sandi. Mungkin Pak Sandi bisa jawab dari teman-teman Deksi, member Deksi banyak yang nanya nih. Ini awalnya DCT ini koin apa ya? Kok BTC dia turun kan di mana-mana kiblatnya BTC. BTC turun, dia naik. BTC naik, dia makin naik.
ini patokannya apa Pak Sandi? Kok bisa naik terus dia punya jalur sendiri dibanding dengan jalur yang lain? Kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak Sandi? Oke, Siap. sebenarnya tadi di awal sudah sempat saya singgung, kalau menyangkut tren pasar, ya sekali lagi ketika kita sudah masuk listing di market atau exchange, tentu supply demand tetap berlaku, betul ya Mas Fadli ya? Betul. Bagaimanapun mekanisme pasar ini berlaku menyangkut nilai, dan kami pun hari ini tidak bisa memastikan, tapi ya faktanya bahwa hari ini kita apakah kita mengikuti tren dari Bitcoin dan koin-koin lainnya, ya rasanya sepertinya, ya kan, teman-teman bisa nilai sendiri, kita punya pergerakan tersendiri, betul ya? Why? Pertanyaannya kan why? Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika di awal kita membangun DCT, para kreator ini sadar betul bahwa ketika aset kripto ini diciptakan, siapa yang mau pegang itu? Betul ya? Siapa yang mau buy, siapa yang mau pegang? Nah, ini terkait dengan trust. Terkait dengan trust. Nah, trust ini muncul ketika terwujud dari ya tadi yang saya sampaikan, kehadiran. Jadi kreator kita ini benar-benar real, baik secara physically maupun secara kerja. Ya, ini yang membangun trust di awal. Kemudian hasil kerja-kerja, karya-karya yang diciptakan perjalanan mengikuti ini kan membangun sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan dari mana? Sekali lagi, konsep kita di awal membangun sebuah ekosistem berisi para penambang. Nah, para penambang inilah yang alhamdulillah saya bisa pastikan bahwa orang-orang yang mulai menambang di awal insya Allah ya mendapatkan benefit keuntungan. Nah, sekali lagi, bagaimana harga ini? Ya, namanya aset kripto kalau kita membangun sebuah sense of belonging dari para para penambang ini dalam ekosistem, bahwa hari ini yang memiliki DCT ini sekali lagi, makanya tidak ada istilah owner kalau di crypto token, yang ada kreator. 3 orang ini hanya menciptakan, PT Kona kami mengembangkan, tapi yang memiliki nih ialah para penambang. Siapa para penambang itu? Inilah yang secara data, secara bisa kita cek, ini terjadi pertumbuhan yang terus-menerus luar biasa sekali. Target kita kalau tercapai di akhir tahun ada 50.000 holder, itu artinya naik sampai 1.000%. Hari ini baru 8.000 holder. Nah, mereka adalah para penambang, rata-rata para penambang. Apa manfaat? Saya tidak jelaskan di sini. Tapi yang pasti, ini yang mungkin yang para penambang punya penilaian sendiri dong, betul ya. Kapan waktunya dia melepas harga? Karena ingat, menambang itu pasti ada yang namanya cost, ada biaya operasional. Mereka akan nilai, make sense nggak kalau mereka lepas dinilai. Jadi bukan menyangkut isu, menyangkut eksternal. Ya mungkin bagaimanapun kondisi ekonomi sebuah negara itu akan sangat berpengaruh. Contoh, kita mau lebaran nih, betul ya? Para penambang juga kan manusia. Maksud saya. Tapi bukan karena faktor BTC-nya, bukan. Tapi karena memang untuk memenuhi kebutuhan. Sekali lagi, kalau kita tujuan dari kreator, bagaimana kita membangun sebuah aset kripto yang benar-benar komoditi. Bahasa sederhananya seperti ini deh. Kalau aset kripto itu sudah diperlakukan seperti emas, yang para ibu-ibu, nih contoh nih, kalau ibu-ibu itu dia mau jual emas itu kalau nggak kepepet bener, apa maksud saya? Kalau udah nggak ada uang cash bener, tiba-tiba keluar, entah kalung, entah apa itu digadai, betul ya? Nah, itu yang mau ingin kita ciptakan, bahwa hari ini dengan perkembangan teknologi digital, ada aset digital yang mungkin lebih lebih mudah menyimpannya, tidak takut dirampok, betul ya? Inilah perkembangan teknologi. Jadi sekali lagi mungkin pengaruhnya tidak terlalu besar kalau dari pergerakan aset kripto ya.
sekali lagi kita masuk di market juga dengan fondasi, dengan komunitas, dengan ekosistem yang hari ini terus bertumbuh. Seperti itu Mas Fadli. Kita berdiri tunggal lah. Artinya tidak ada apa ya, intervensi misalnya, ada backup seperti apa, tidak. Benar-benar murni kreasi anak bangsa yang di-create berdasarkan tadi yang tertulis di white paper. Seperti itu, Mas Fadli. Siap. Oke, makasih Pak Sandi atas jawaban yang bagus sekali. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi di satu pertanyaan, habis itu ada sesi tanya jawab. Saya infokan lagi bahwa Bapak Ibu tolong isi form yang diberikan admin kita di chatroom. Yang tujuannya di situ nanti Digitalisasi akan memberikan voucher senilai 50.000 dan juga merchandise berupa ya ada tumbler dan segala macam ya. Lalu saya jujur di acara ini Pak, Ya. saya ingin menyapa ada teman kita dari Pak Juli Hasanuddin. Halo di sana. Itu Halo. rame-rame ini, mantap ini. Nobar mereka Pak. Oh ada. Ini Oke. para penambang kayaknya. Oke, salam kenal. Terima kasih udah mengumpulkan teman-teman di sana. Oke, Pak Sandi, ini ada poin 5. Yang pertanyaan terakhir, apa kelebihan aset DCT Pak Sandi ketimbang aset lain? Lalu, apakah ada tip and tricks jika orang-orang ingin berinvestasi di DCT ini? Seperti itu. Oke, kalau bicara kelebihan, nggak apa-apa. Sebenarnya bagi kita sendiri, kita terus mencari kelemahan-kelemahan kita. Ya, sangat sulit sebenarnya bicara kelebihan. Tapi mungkin yang membedakan aset degree crypto token dengan yang lain ya, bisa kita lihat dengan yang di Indonesia ataupun yang dari luar. Kalau dari luar terlalu banyak sebenarnya. Ya pertama tadi. Degree crypto token dengan algoritmanya ini mengadopsi 3 sistem sebenarnya, 3 sistem yang metode teknologi yang terkait dengan bagaimana menyangkut ini terkait dengan sirkulasi supply ya. Jadi secara auto ini sudah dituliskan, sudah dimasukkan dalam smart contract dan ini akan bergerak di luar upaya-upaya developer untuk membangun sebuah ekosistem. Include di dalamnya. Pertama, degree crypto token ini mengadopsi sistem POS, proof of stake. Ya, kita tahu bahwa metode penambangan ini ada proof of work, ada proof of stake. Ya, kita menggunakan teknologi Tron. Kenapa POS? Setidaknya ada 3 alasan. Pertama, tentu kita beradaptasi dengan perkembangan teknologi kripto ya. POS ini diawali dari Ethereum. Ini perkembangan setelah menggunakan POW. Bahkan sekarang ada yang terbaru. Ada bahasa Adobe, lupa saya. Orang tidak lagi gunakan POS. Tapi setidaknya kita sudah melangkah lebih lanjut dibandingkan. Karena ini terkait juga dengan efisiensi, fleksibilitas dari para penambang juga menambang dengan menggunakan proof of stake ini. Nah, yang terakhir ada isu lingkungan, ya, isu lingkungan. Dan rasanya untuk di Indonesia yang menggunakan POS yang benar-benar berjalan penambangannya, ya kita sudah 1 tahun, hampir 1 tahun ya dari April ya. Dari April ini sudah berjalan. Itu mungkin salah satunya, ya. Yang kedua, selain menggunakan sistem POS, kita mengadopsi sistem halving juga. Nah, kalau halving ini, halving program ini diterapkan BTC ya, Bitcoin. Dan 2020 kemarin, 2016, 2020, nanti 2024, ini terkait dengan hasil penambangan, pengurangan secara hasil dari penambang. Kita menerapkan itu juga. Kita mulai di April 2021, di 2023 April kita akan ada halving pertama. Jadi hasil dari penambangan itu akan berkurang secara otomatis. Artinya itu sudah ditetapkan. Jadi ini yang saya bilang,
kreator ini sudah berpikir ketika penciptaan bagaimana ini akan mempengaruhi sirkulasi dari 7 juta awalnya 300.000 yang di pre-sales menjadi sirkulasi sekarang sudah 345.000. Artinya ada 45.000 kurang lebih yang keluar dari tambang. Artinya ketika terjadi halving ini akan lebih sulit lagi keluarnya. Betul ya? Nah, secara logika sederhananya seperti itu. Dan ini kita pun developer, kreator menunggu seperti apa dampaknya terhadap pergerakan nilai dari degree crypto token sendiri. Ya, kurang lebih 1 tahun lagi 2023 April 2023 kita akan ada halving dan itu secara otomatis nanti persentase hasil penambangan sama seperti Bitcoin 2024 nanti. Sekarang sudah 19 juta, betul ya Bitcoin? Tinggal 2 juta lagi 2024 itu berkurang lagi. Kalau di degree lebih dulu, curi start kali ya. Ini hebatnya kreator kita. 2023 kita akan ada halving program untuk DCT sendiri. Kemudian yang ketiga, kita mengadopsi sistem burning program per periode waktu. Nah, ini menarik. Ini menarik sekali. Kita sudah lakukan burning program ini 1 kali di tahun 2021 Desember kemarin. Itu nilainya di atas 1 miliar ya. Kita bakar secara terbuka dan pada saat itulah kita mencapai ATH. Nilai tertinggi pada saat itu sampai 8,4 ya. Saya nggak tahu ini dampaknya karena FOMO atau seperti apa, tapi jelas berdampak. Nah, di tahun 2022 dari kita menargetkan ada minimal 1 juta US dollar akan kita bakar. Nah, 1 juta US dollar ini dari mana? Sekali lagi, selain memang terprogram secara smart contract blockchain, setiap tahunnya kita akan sisihkan 20% dari total penjualan dari omset penjualan miner kita ini akan dijadikan untuk burning dan itu akan dilakukan terbuka di akhir Desember 2022. Nanti kita umumkan lagi. Nah, ini menarik ini. Dampaknya seperti apa? Ya harapan kita sama-sama karena ingat sekali lagi 2022 sudah tercantum di roadmap 1.000 US dollar minimal itu harus kita kejar. Betul ya, persoalan sampai atau enggak itu terkait sudah di luar kuasa kita, tapi kerja-kerja kita hari ini termasuk pengurusan regulasi segala macam adalah menuju ke sana. Oke? Nah, yang membedakan apa lagi ya? Ya yang pasti strategi. Ya, dari tadi saya gambarkan ada strategi yang diterapkan oleh para kreator dan developer yang berbeda ketika memulai DCT ini. Kita mulai dari membangun ekosistem para penambang, bagaimana membangun market loyal yang terus bertambah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan inilah harapan kita ini akan tersebar bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia nantinya. Mungkin itu kalau menyangkut tips dan trik yang ingin saya sampaikan, setidaknya ada 4 bagi teman-teman yang ingin memulai berinvestasi di aset DCT maupun aset kripto lainnya. Pertama, ketika kita bermain masuk dalam dunia kripto, pastikan kita gunakan modal atau uang dingin. Ya analoginya sekali lagi, kenapa orang itu ibu-ibu itu mau beli emas ketika punya kelebihan uang, betul ya? Ketika dia punya kelebihan uang, dia simpan dalam bentuk emas sebagai sebuah komoditi. Nah, ini bisa diterapkan. Jangan paksakan bermain kripto dengan uang yang panas, misalnya uang pinjaman segala macam. Kenapa? Karena ingat, nilai dari aset kripto ini volatilitasnya tinggi, fluktuatif. 1, ya kan? Hari ini Anda membeli bisa naik sampai berapa ratus persen, besok bisa turun sampai berapa ratus persen. Jadi kalau menggunakan uang panas, rasanya kebetulan dia beli murah ini akan berbahaya. Apalagi kalau pakai uang cicilan.
Bukan hanya di degree crypto token, tapi ketika Anda masuk dalam market ingin membeli, belilah sesuai dengan kemampuan Anda. Karena akan jauh lebih aman ketika Anda bertrading dengan uang yang memang Anda siapkan. Nah, itu pertama alasannya, volatilitasnya tinggi. Yang kedua, ketika Anda masuk dalam sebuah, Anda melakukan berinvestasi, belum tentu keputusan Anda membeli harga itu tepat, Pak. Belum tentu. Jadi ketika Anda beli di harga ini, Anda pikir akan naik, belum tentu. Sadari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tak kenal maka tak sayang. Yang saya sampaikan tadi, ada roadmap, ada white paper, ini ada semua di aset-aset kripto lainnya. Harapan saya teman-teman ketika ingin berinvestasi di DCT atau aset kripto lainnya, pelajari, kenali, gali, khususnya dari sumber yang tepat. Kalau di Giri Crypto Token kita punya Business Center sebagai distributor dari penjualan miner, itu orang kebetulan saja dunianya digital, betul ya. Tapi ada orang-orang penambang-penambang yang sudah lebih dulu. Anda bisa tanyakan, Anda bisa gali informasinya dari website kita, dari media sosial kita, pahami karakter dari sebuah aset kripto itu. Jangan-jangan banyak yang nggak tahu kenapa di Crypto Token bisa jutaan. Ya memang nilainya maksimum supply-nya cuma 7 juta. Nggak seperti yang lain sampai miliaran. Wajar, ini nilainya pun tinggi. Betul ya? Sampai kapan habisnya? Bagaimana karakternya? Apa saja teknologi, metodologi yang diterapkan dalam sebuah aset kripto? Sehingga Anda punya gambaran. Anda punya keyakinan ketika Anda membeli dan menghold, ya, memegang aset kripto. Walaupun dia lagi turun hari ini, Anda punya keyakinan suatu saat akan naik. Jangan sampai seperti saya pernah beli harga Bitcoin di harga 50 juta, pada saat saya jual di harga 90 juta. Pengetahuan ada, tapi sekali lagi karena pakai uang panas akhirnya dijual. Paham ya? Artinya ketika kita tahu bahwa akan ada halving, kita tunggu. Seperti itu maksudnya. Yang ketiga, ketika Anda berinvestasi di DCT khususnya, harapan saya Anda punya pandangan yang sama dengan kami para developer dan kreator. Bahwa hari ini DCT ini disiapkan untuk menjadi sebuah komoditi aset digital yang jangka panjang. Seperti emas layaknya emas tadi. Sampai kapanpun emas menjadi berharga, betul ya. Seperti Anda melihat nantinya, kita sama-sama tunggu halving pertama, seperti Bitcoin dari 2008 perjalanannya sudah berapa kali halving, nanti 2024, artinya panjang. Jadikan ini aset jangka panjang, perlakukan ini seperti emas digital Anda. Kalau mau mendapatkan keuntungan, saya gambarkan, ketika pre-sales, banyak teman-teman yang menyimpan di harga $9, ya hari ini mau turun seperti apapun, mereka tetap tersenyum. Karena memang ini diciptakan ke arah sana. Nah, yang keempat, nyambung tadi kata Mas Fadli, bahwa hari ini di Indonesia sudah ada regulasi, betul ya, sudah menjadi pajak, pastikan Anda juga bayar pajak, ya, karena bagaimanapun kontribusi kita terhadap negara dibutuhkan, ya, zakat, karena bicara komoditi, ini menjadi sebuah harta, zakat mal keluarkan, nggak apa-apa, lebih berkah Pak, ya, jangan hanya emas, mobil yang Anda laporkan, nggak apa-apa Anda laporkan, ya, itu saran dari saya, tips dan trik. Selebihnya Dior kata orang, do your own research. Apapun, bukannya di DCT, membuy DCT, menghold DCT, tapi aset kripto lainnya. Ya, Anda pelajari siapa developernya segala macam. Mungkin itu saja tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat, Mas Fadli. Thank you. Kalau saya dengar tadi bahwa udah ada kisi-kisinya yang benar-benar ditangkap bahwa DCT akan melakukan burning di akhir tahun ya Mas Andi. Nah, ya, di situ itu berarti sudah jadi program tahunan kita. Tandanya yang tahun lalu bahwa harganya naik 8 juta, nggak menutup kemungkinan ya Pak Sandi di akhir tahun berikutnya harganya harusnya lebih tinggi gitu ya Pak Sandi, kita berharap. Amin. Banyak yang prediksi media-media luar seperti itu Mas Fadli ya. Kita aminkan saja. Yang pasti kita tetap berpatokan dengan roadmap. Ya, kita akan kejar minimal up sampai $1.000 di akhir tahun 2022. Oke, ini ada sesi tanya jawab nih Pak Sandi. Boleh. Mungkin kita coba 5 atau 7 pertanyaan ya, satu orang satu.
Jika ingin bertanya bisa langsung lambaikan tangan ya atau raise hand biar nanti admin kita akan membuka mic-nya. Monggo, ini ada pertanyaan tentang DCT, silahkan, mumpung ada pakarnya, bisa nanya Dex masalah apa itu mungkin problematika yang ada mungkin withdrawal akun ataupun deposit, monggo saya akan jelaskan juga. Ya, boleh Bapak Ibu lambaikan tangannya jika ingin bertanya biar admin kita ngebuka mic-nya. Oke. Ada pertanyaan tadi banyak. Oh, ini banyak nih. Banyak ya. Ya banyak. Mungkin saya coba dari Pak Suwardi terlebih dahulu nih dari Cikampek. Monggo Pak Suwardi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Sandi Sama-sama Pak Dari- Suwardi. dan juga Mas Ian dari DEX. Saya terkait salah satu sistem yang diadop dari Bitcoin ya, yaitu halving. Halving Bitcoin tahun. Mohon maaf Pak, suaranya terputus Pak. Bisa diulang Pak? Diulangi. Ya. Sebentar. Oke, yang lain ingin bertanya bisa raise hand ya. Nanti akan saya urut ya. Monggo Pak, lanjut Pak. Baik, gimana? Masih putus-putus? Sudah Pak, Sudah aman. bagus. Bagus Pak Ya, Suwardi. bagus. Baik. Saya ulang satu pertanyaan dari saya terkait halving ya. Halving Bitcoin kan 4 tahun, sementara untuk DCT 2 tahun. Berdasarkan aktual kondisi, kalau saya baca dari media, itu Bitcoin saat ini menyisakan hanya tinggal 10% ya, sekitar 2 jutaan. Tapi Betul. panjang sampai penambangan selesai sampai 2100 berapa gitu ya. Ya, betul. Kemudian yang dari roadmap-nya DCT itu sampai 2037 Pak ya, dengan 7 jutaan yang ditambang dalam smart contract blockchain ya Pak ya, betul ya? State-nya Pak, habisnya nggak tahu kita. Oh Artinya, begitu. betul. Artinya, ya mungkin lanjutkan lagi. Ya saya pikir mungkin salah persepsi saya pikir akan kira-kira habisnya di sekitar 2037 atau 15 tahun ke depan ya. Nah, pertanyaan saya kan kalau memang betul seperti itu, kenapa dibuat tidak lebih lama begitu? Oke. Terlalu Ya. cepat seperti halnya dari 2008 sampai sekarang sudah 12 tahunan ya. Jadi DCT bentar juga lagi sudah stage 1 ya. Ya. Bentar lagi udah stage 1. Terasa cepat sekali. Ya, Pak. Mau dijawab satu-satu atau seperti apa Mas Fadli? Dicatat dulu ya Pak Sandi. Jadi Oke. kita kumpulkan dari Pak Suwardi. Oke, kita lanjut ke ini Bu Dinda atau Pak Dinda ini. Boleh saya buka mic-nya ya. Sebentar. Ini ada mic-nya. Pak Dinda atau Bu Dinda ini. Sebentar. Aduh, nggak bisa nih, mungkin mic-nya bermasalah ini. Oke, saya lanjut ke Pak Yandri ya. Monggo Pak Yandri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Monggo Pak. Selamat malam Mas Fadli Ya, dan malam Bang Pak. Sandi. Yang saya mau tanyakan cuman di digital etching, Pak. Oke. Pada awalnya kita bermain di digital etching itu ada yang namanya aktivitas market. Oke. Oke. Ya, aktivitas marketnya sampai sekarang tidak ada lagi di situ. Kenapa dihilangkan gitu, Pak? Oke. Karena untuk membaca pergerakan suatu kripto kita butuh gitu Pak, yang namanya aktivitas market.
apakah ini peluangnya bakalan naik ataupun turun gitu Pak. Cuman itu aja yang saya sampaikan Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Saya catat dulu nanti saya jawab. Saya lanjut ke BC Kota Tangerang ini. Monggo. BC Kota Tangerang, silahkan. Selamat malam. Malam Pak. Nama saya Made Sutama dari BC Tangerang. Pertanyaan saya ke DEX. Oke. Pertama, apakah Exchanger DEX ini sudah ada sertifikat ISO 27001 dan 27017 terkait dengan Information Security Management? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan list 229, tadi sudah sempat disinggung. Ada gambaran nggak? Karena ini kan yang mengusulkan mestinya dari Exchanger ke Bapepti. Apakah sudah ada gambaran kapan akan keluar Pak Fadli? Karena ini semua menunggu. Padahal satu sisi DCT ini adalah market pool atau secara work volume adalah selalu nomor 1 atau nomor 2. Mestinya ini DEX membuat special treatment untuk mengejar ini gitu. Gitu Pak Fadli. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Oke, saya lanjut ke Pak Teddy ya. Monggo Pak Teddy. Pak Teddy bisa dibuka mute-nya, lalu silakan bertanya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut coba ke Bu Dinda atau Pak Dinda ini ya. Monggo. Oke, ini juga kayak seperti bermasalah di ini ya. Terus Pak Hadi, mungkin Pak Hadi, silakan Pak Hadi. Bisa. Oh, Ya. baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, halo Pak. Suara Ya, jelas Pak. Pak. Ya, silakan Ya. Pak. Salam dari Ciamis Pak. Ya. Ya. Saya mau menanyakan mungkin sedikit sama Pak Sandi Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Sampai saat ini kan DCT belum masuk di daftar di Bapepti Pak ya. Kalau yang kemarin masih 229 kripto Pak ya yang masuk di Bapepti. Yang saya mau tanyakan itu proyeknya sudah sampai mana untuk bisa masuk ke data yang ada di Bapepti untuk DCT gitu Pak. Atau yang lebih detailnya kapan Pak gitu DCT bisa terdaftar masuk di listnya Bapepti gitu Pak. Halo? Ya Pak, saya sudah Pak Teddy, saya sudah dapat pertanyaannya. Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin itu aja. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjut ke Pak Teddy ya. Pak Teddy tadi kayaknya sepertinya ininya bermasalah. Mungkin bisa saya buka lagi. Pak Teddy, monggo. Kalau tidak ada, coba ke Pak Hadi ya. Pak Hadi, monggo Pak Hadi. Ada pertanyaan, silahkan. Halo Pak. Halo, malam Pak. Ya malam Pak. Saya tadi sudah nanya Pak. Oh, sudah. Ya Oke. Pak. Siap. Oke. Siap Pak. Oke, siap. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada boleh Pak Sandi dijawab deh. Di sisi Pak Sandi nanti yang di DEX saya yang jawab. Ya. Oke. Terima kasih Pak Suwardi dari Cikampek. Tadi pertanyaannya apakah halving itu sampai hanya 15 tahun? Sebenarnya seperti ini. Jadi dari 7 juta maksimum supply ini kan dibagi beberapa stage. Jadi pertama 300.000 sudah dikeluarkan di pre-sales. Kemudian 2 tahun kemudian setelah itu masuk dalam fase POS, di mana stage pertama ini semua bisa dilihat di smart contract ya, di Tronscan, .org, diketik saja nanti ditanyakan, dicari saja, itu semua sudah tertulis. Itu yang saya sampaikan di awal, kreator kita sudah berhitung. Jadi untuk
stage pertama saja itu ada 1.050.000 yang bisa ditambang. Artinya sampai mulai dari 2 April 2021 sampai April 2023, stage pertama ini ada 1.050.000 token yang bisa kita tambang. Nah, pertanyaannya sampai hari ini sudah berapa yang bisa ditambang? Itu yang saya bilang, baru keluar 45.000 degree crypto token. Betul ya, ini bisa dicek di Tronscan. Nah, sebenarnya setelah nanti apakah hilang? Tidak. Artinya 1 juta misalnya dikurang yang keluar 100.000, artinya masih ada 900.000 masuk stage 2. Ini dia ada 840.000 yang bisa ditambang. Artinya dia akan terakumulatif jumlah yang bisa ditambang dengan persentase yang didapatkan. Nah, bagaimana ketika di stage 7 atau di 2037 itu otomatis semua sudah bisa ditambang, betul ya, habis. Jadi dibagi habis itu 7 juta itu sampai 15 tahun, tapi pertanyaannya apakah semuanya keluar dari tambang? Nah, itu. Nah, ketika masih ada yang berlaku adalah persentase block reward yang di stage 7. Itu ya artinya ada kita hanya mendapatkan sekian persen, betul ya? Di stage 7 dengan semuanya bisa ditambang. Kapan habisnya? Nah, itulah. Kalau sesuai jadwal misalnya stage pertama 1.050.000 habis, yang berikutnya ya 15 tahun. Tapi ini yang 1 juta aja kita masih terus berusaha, betul ya, sampai April rebutan untuk ngeluarin dari tambang. Pertanyaannya nanti berapa kita pegang dari hasil tambang itu. Mungkin itu. Jadi sudah dipertimbangkan ini akan sangat lama sekali. Akan sangat lama sekali. Sama seperti Bitcoin. Ya betul tinggal 2 juta, tapi 2 juta ini ratusan tahun habisnya. Makanya kreator kita para developer nyadar betul bahwa aset kripto ini harus didesain tidak sembarangan, tidak sekedar mencari buyer di market. Mudah sekali kalau kita ingin listing di banyak market. Tapi bagaimana kita menempatkan aset kripto digital, degree crypto token ini benar-benar sesuai dengan kaidahnya sebagai sebuah aset digital ya, komoditi yang nantinya utility-nya bisa digunakan siapa saja di seluruh dunia ya, termasuk kemarin ya teman-teman coba membantu musibah di Gunung Merapi ya, mengumpulkan donasinya dari degree crypto token dikumpulkan ke para penambang ini. Ya, itu dikirimkan. Nah, itu kan satu utility. Di mana cepat ngumpulinnya, transparan. Nah, nanti siapapun bisa gunakan ini. Karena di roadmap nanti kita juga akan konsen di global charity. Ya, pada akhirnya kita arahkan ke sana selain dunia pendidikan. Nah, itu yang menyangkut pertanyaan dari Pak Suwardi ya. Jadi sebenarnya 2037 itu nggak langsung habis. Tapi yang berlaku mungkin nanti persentase yang di stage 7 ya, kita menurun terus hasil tambangnya. Nah, menyangkut pertanyaan kapan masuk dalam list Bapepti. Kemarin sempat saya jawab dulu ya. List Bapepti ini dari awal ketika kita tahu bahwa kita harus masuk, kita segera upayakan. Sama-sama DEX luar biasa mengajukan. Nah, kabar terakhir kemarin ini sudah di tangan para exchange untuk dinilai scoring. Nah, menariknya adalah ketika kami sempat audiensi sebelum acara diskusi kripto terkini dengan Pak Wamen sampaikan sebenarnya seperti ini. Sebuah aset kripto yang sudah diperdagangkan di exchange atau pasar aset kripto di Indonesia yang di bawah Bapepti itu sudah betul, sudah legal. Asal aset kriptonya pun segera didaftarkan. Nah, artinya tinggal nunggu waktu saja, karena ini ada proses dan ada proses AHP namanya. Jadi beberapa ini metode akademis sebenarnya AHP ini ada scoring dan itu sangat lengkap, menyangkut security, keamanan, menyangkut bagaimana ini tidak digunakan dan bagaimana siapa developernya. Ya kan, kepemilikannya ini ditanya semua lengkap. Ya alhamdulillah kita semua bisa jawab dan semoga saja
Karena kalau berdasarkan undang-undang, kalau semuanya sudah lengkap, itu tertera di undang-undang, setelah semuanya lengkap, sudah ini paling lambat 10 hari itu baru keluar. Ya, sudah harus ditetapkan. Itu yang saya baca di undang-undang. Ya, tapi nanti balik lagi, mungkin bisa Mas Padi tambahkan, karena yang expert ini adalah dari exchange. Ya, alhamdulillah kita menjadi satu aset kripto yang diajukan oleh Digital Exchange Indonesia untuk masuk proses selanjutnya, betul ya? Untuk masuk dalam daftar 229. Nanti Bapepti akan keluarkan list terbaru, itu informasi terakhir yang saya dapatkan. Nah, ini persoalan waktu, karena terkait juga dengan bursa aset kripto yang sedang kita tunggu. Karena sadar betul kita harus dukung, tidak mudah untuk bagi pihak Kemendak, Bapepti, karena semua harus dipersiapkan dengan matang. Karena ini bursa aset kripto Indonesia, ini merupakan sejarah di perkembangan aset kripto global, ya. Ketika ini semua sudah hadir, ya ini akan menjadi dinamis sekali. Mungkin itu ada 2 ya tadi ya, yang khususnya menyangkut Degree Crypto Token. Silakan Mas Padi. Oke, giliran saya Pak Sandi. Siap. Oke, tadi ada pertanyaan ya. Pertanyaannya bagus sekali bahwa mengapa aktivitas market di Digital Exchange ini sekarang dihilangkan gitu. Kalau boleh saya izin share ya, saya akan izin share terlebih dahulu. Sorry. Hilang. Mana ya, gue hilang ya. Saya izin share, coba. Oke, Bapak Ibu sudah lihat layar saya? Pak Sandi udah lihat, Pak Sandi? Sudah Oke. muncul. Oke, jadi gini, aktivitas market di saat ini memang dihilangkan ya di Digital Exchange, tetapi diganti dengan tools yang sangat menarik ya. Dan benar-benar menurut saya ini kalau dipelajari dengan bagus dan baik itu bisa membuat untung dari kita, dari para pemain aset itu. Jadi aktivitas market memang hilang, tetapi kita ganti dengan advance chart. Yang advance chart kalau diklik nanti akan timbul grafik seperti ini. Nah, grafik ini ada indikator yang bisa dipelajari ya. Sebenarnya simpel sih menurut saya. Ini sebenarnya hampir walaupun terkadang tidak akurat 100%, tetapi fitur ini yang di bawah, yang RSI, mungkin Bapak Ibu juga ada beberapa teman-teman yang sudah paham, itu mendekati akurat gitu gini. Jadi ini kan ada naik turun ya Bapak Ibu ya. Jikalau Bapak Ibu ingin membeli aset di saat posisi udah di pucuk seperti ini, saya lihat di atas layar, ini tandanya kemungkinan dia akan turun. Nah, posisi ketika beli aset lebih baik posisi di bawah seperti ini. Walaupun kadang di bawah ini dia akan turun lagi seperti ini, tetapi tidak terlalu jauh ketimbang kita beli di atas, jatuhnya turun ke bawah. Ini relate dengan grafik yang di atas yang menunjukkan harga. Kalau kita klik di atas ini pucuk, berarti dia harga itu 3.800.000 si DCT kemarin. Tiba-tiba turun ke bawah, turun lagi di 3.800.000. Ini ada selisih. Nah, inilah fitur yang baru di Digital Exchange yang menurut saya ini lebih membantu ketimbang aktivitas market. Jadi ini adalah fitur tambahan yang kalau kita lihat lagi di sini ada beberapa tools ya. Mungkin bisa dicari di Google nanti atau kita bikin sesi lagi mengenai ini. Nah, ini kan ada lagi grafik-grafik seperti ini yang sebenarnya simpelnya cukup RSI aja ya kalau menurut saya. Walaupun sebenarnya ini nggak akurat ya, nggak terlalu akurat tetapi membantu gitu. Jadi membantu RSI. Namanya satu sisi RSI. Nah, ini RSI ini juga bisa ya, satu sisi RSI. Ini saya hapus dulu. Ini CRSI dan ini RSI bawah. Jadi kalau posisi Bapak Ibu sebelum membeli mungkin bisa lihat grafik ini dan posisi sekarang DCT lagi posisi di bawah. Di sini. Ini bisa menutup kemungkinan akan turun lagi atau dia akan mantul ke atas. Nah, ini juga dipengaruhi oleh transaksi yang terjadi di market. Itu sih singkatnya. Lalu sekalian tadi ada pertanyaan, apakah
Digital Exchange itu memiliki standarisasi ISO. Ya betul, Digital Exchange itu sudah memiliki 2 ISO. Ini saya kasih lihat buktinya ya. Yang pertama itu kita ada di ISO ISC 27001. Yang kedua itu yang baru banget kita dapat kemarin ini di ISO ISC 27017 2015. Ini lebih ke arah ke cloud service, security service, yang artinya kita betul-betul concern ke security, yang artinya nasabah, dana nasabah di kita itu benar-benar kita jaga. Jadi kita pastikan dana itu aman di dalam platform kami. Makanya kita ada audit sertifikasi ISO ini, dan akhirnya kita lolos di kedua syarat ini gitu loh. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dari saudara atau teman atau mungkin yang ragu ingin berinvestasi di kami, entah itu dia ingin membeli DCT ataupun aset lain, menanyakan bahwa DEX ini punya standarisasi apa aja gitu. Kita selain memiliki standarisasi ISO, kita pun memiliki standarisasi keamanan yang cukup oke gitu. Yang ada PIN, ada 2FA. Walaupun berbanding lurus ya Pak Sandi, ketika security itu hidup, berarti mungkin kita agak lebih rumit ya, lebih agak ribet untuk mengakses. Tetapi balik lagi tujuan itu adalah baik agar aset keamanan aset kita itu aman di dalam, tidak dihack orang, tidak hilang begitu aja. Hanya butuh membiasakan saja, Mas Fadli. Betul. Ini adalah PR kita sebagai DEX yang nantinya saya juga udah sempat ngomong ke Pak Cuncun dan teman-teman di DCT bahwa mungkin kapan kita akan adakan sesi gini Pak Sandi, bahwa teman-teman di lapangan mungkin banyak yang join, mungkin dia teman-teman lapangan ingin menjelaskan tentang DCT-nya, tetapi agak bingung menjelaskan DEX-nya, itu bisa kontak saya. Oke. Bisa lewat WhatsApp ataupun lewat customer support. Jikalau itu tidak memungkinkan secara Zoom, mungkin di daerah Jabodetabek gitu ya, mengundang saya senang hati akan datang ke lokasi Bapak Ibu untuk memberikan edukasi bagaimana cara melakukan registrasi, melakukan verifikasi jual beli yang baik di Digital Exchange agar tidak nyangkut seperti itu gara-gara salah nama, KTP dan segala macam. Ya, luar biasa. Itu kita siap, kemarin juga udah ngobrol sama Pak Tanza juga, jadi kita saling berkolaborasi, membagi tugas lah. Inginnya tujuannya bersama jadi satu agar selain exchange-nya juga ada transaksi, tetapi juga si koin DCT-nya ini juga makin dikenal oleh masyarakat luas. Amin. Oke, siap. Jadi kita bisa bicarain nanti. Kita manajemen dengan baik, kita agendakan dengan baik nanti. Baik Pak Sandi. Oke, yang kedua, ini ada pertanyaan juga mengenai Bapepti. Kalau tadi Pak Sandi sudah menjelaskan dari sisi kota kami sebagai mewakili DCT, saya mewakili exchange. Jadi ceritanya bahwa kita tahu betul bahwa Bapepti itu mengirim surat edaran ke kita, ke exchange, bahwa semua aset yang ada di di exchange itu harus didaftarkan di Bapepti. Nah, cara daftarnya itu biasanya kita akan kontak ke developer terlebih dahulu, tidak bisa langsung kita semerta-merta langsung mendaftarkan, tetapi kita akan menanyakan beberapa kekurangan atau kesulitan yang dialami oleh developer koin tersebut. Dalam hal ini DCT ya, kemarin kita sempat beberapa kali, mungkin bisa dibilang berapa kali tektokan, mungkin puluhan ya Pak Sandi ya, mungkin puluhan. Di situ kita diskusi karena gini, kita nggak bisa langsung maju karena kan ini sensitif ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang kalau kita asal ngisi yang ada darinya buru-buru malah kita ke blacklist seperti itu. Makanya kita berapa kali tektokan, akhirnya kemarin walaupun sebenarnya belum rilis gitu, tetapi kita sudah dapat surat undangan
dari Bapepti untuk melakukan scoring yang akan dilakukan oleh semua exchange yang ada di Indonesia yang sudah terdaftar. Dan menurut saya yang menjadi berita baiknya adalah DCT itu masuk urutan pertama, Pak Sandi. Tuh. Jadi nomor 1 itu Degree Crypto Token. Alhamdulillah. Dari berapa yang diajukan, Mas Fadli, kalau boleh Itu tahu di informasi? sesi kedua ini ada kalau tidak salah 48 aset yang ada di seluruh market Yang Indonesia diajukan ya? yang diajukan. Bukan untuk masuk dalam daftar terbaru ya artinya ya? Ya, nah target saya kalau DCT itu urutan 1, berarti targetnya adalah harus jadi nomor 1 lah. Jadi dia harus listing. Amin. Ya sorry, harus whitelist duluan gitu. Harus masuk. Nah ini balik lagi kita butuh bantuan dari teman-teman ya Pak Sandi ya di luar sana bahwa ini menjaga apa yang kita sudah ajukan ke Bapepti ya, misalnya ya tadi komposisi aset segala macam itu perlu dijaga. Yang artinya kita butuh bantuan teman-teman juga yang di luar sana gitu yang berhubungan dengan DCT. Nah, nanti kalau sudah masuk ke whitelist 229 biasanya akan dipublish ya. Mungkin juga di media akan ada. Biasanya kita bisa lihat di Google aja udah ada 229 yang artinya DCT ini sudah resmi gitu diperjualbelikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kemarin saya sempat di Safari Ramadan, mungkin ada beberapa user yang diajak saudara atau temannya masih agak ragu dengan DCT gitu. Saya juga sempat menjelaskan tentang proses masuknya DCT di DEX itu juga menurut saya juga ada proses yang semua aset belum tentu bisa memenuhi gitu Mas Andi, tapi DCT ini pelan-pelan memenuhi itu semua dan itu emang janji awal pihak developer dari Pak Dobi, Pak Cuncun yang terakhir, Pak Tanza yang terakhir saya ketemu bahwa beliau bilang waktu itu, Pak tolong kasihlah kesempatan karya anak bangsa untuk masuk ke exchange yang nanti akan kita buktikan gitu. Nah itu kan perlahan-lahan Pak, perlahan-lahan naik-naik dan itulah janjinya itu ditepati. Alhamdulillah ditepati dan sekarang membernya pun juga sudah banyak. Mudah-mudahan ke depannya ini dari beberapa member yang di dalam sini mungkin ada beberapa yang nggak bisa masuk karena saya jujur di luar ekspektasi. Saya mau Pak Sandi tadi pagi udah WA, Pak mudah-mudahan banyak ya Pak yang ikut. Iya. karena ya. di masa Ramadan ini mungkin Bapak Ibu punya kesibukan yang lainnya gitu. Tetapi kita set 100 ternyata lebih dari 100. Mungkin next ke depannya kita bikin acara lagi Pak Sandi. Bisa kita alokasikan bisa 1000 member yang nantinya Mas Fadli. kita siapkan data-data mengenai aset ini dan apa yang kita bisa informasikan ke user-user ini. Oke, kalau dari saya itu aja. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir, yang menyempatkan hadir, yang sudah bertanya juga dan juga yang sudah mengisi form. Jangan lupa mengisi form. Nanti di sana ada merchant berupa macam-macam ya, ada e-money juga. Nanti kita bisa bagi-bagi dan juga ada voucher 50.000 yang mungkin dari kemarin ragu Pak Sandi pengen nyoba jual beli DCT itu kan dapat voucher bisa beli gitu dan akhirnya bisa merasakan keuntungan 50.000 aja untungnya 10.000 gitu. Besok naruh bisa lebih gede mungkin gitu kan. Terus juga menginformasikan bahwa next ke depan di tanggal 1 kita udah berlakukan pajak tadi Pak Sandi bilang bahwa kita sudah berkontribusi kepada negara ya untuk pajak ini. Oke, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Sandi yang sama-sama Mas Fadli yang berkesempatan hadir walaupun beliau sibuk sekali gitu kan ngurusin teman-teman yang pada Safari Ramadan ini, dan saya jujur salut sama teman-teman developer pindah kota yang fisiknya kuat sekali gitu loh. Saya jujur juga gak kuat gitu, tapi benar-benar keseriusannya itu dibuktikan dengan ya beberapa kegiatan positif ini Pak Sandi. Amin. Sama-sama Mas Fadli. Saya mewakili PT Konakami Digital Indonesia dan Degree Crypto Token. Terima kasih untuk kesempatan dari DEX malam ini. Ya semoga acara Kultum ini bisa sedikit menambah wawasan, informasi bagi siapapun yang hadir malam ini. Mohon sampaikan salam hormat kita untuk keluarga semua.
ya itu saja mungkin. Semoga nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi, bisa hadir lagi di acara yang seperti ini. Ini acara yang kita sama-sama galakkan. DEX juga, Degree Crypto Token juga. Kita konsen di pendidikan karena ini terpenting untuk di Indonesia. Ya, mungkin itu saja Mas Fadli. Siap. Sama satu lagi Pak Sandi, Iya. saya informasikan lagi, mungkinan teman-teman di luar sana mungkin juga ada yang belum tahu bahwa Digital Exchange ini ada yang menduplikasi websitenya Pak Sandi. Oh gitu ya. Jadi di website resmi kita jadi digitalexchange.id, tidak ada yang lain, ada yang .com, ada yang apa itu. Mereka banyak yang PM nasabah-nasabah meminta uang untuk berinvestasi di platform DEX yang sebenarnya itu DEX abal-abal. Mereka meminta adanya mining, adanya apa, itu saya pastikan itu semua tidak benar. Digital Exchange tidak pernah menjapri user-user untuk meminta dana, password, atau apapun itu. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan seperti itu bisa lapor ke support ya, atau mungkin lewat konak kami pun bisa, atau lewat saya pun bisa. Ya, jadi nanti kita akan koordinasi kalau memang kita temukan di lapangan ya. Siap. Nah, betul. Edukasi ini tujuannya adalah biar nggak nasabah-nasabah yang masih awam ini kejerumus di investasi yang aneh-aneh saat ini Pak Sandi. Kan kasihan gitu ya, udah kadang-kadang dana pensiun atau dana anak sekolah yang tadinya pengennya profit gitu ya. Oke, saya izin pamit. Terima kasih banyak semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Terus ini bulan puasa lancar semua puasanya. Terus juga sedikit lagi mau Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin mungkin. Terus buat Pak Sandi dan teman-teman DCT sehat selalu. Biar kita terus jalan-jalan roadshow ataupun edukasi terus di next project-nya gitu. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Fadli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Ya, dadah. Ya.